Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa menarik untuk kalian lewatkan tentunya dengan durasi 1 jam full. Mengisahkan seorang anak yang terlahir dari kekuatan misterius sang seni Ashura yang konon katanya dianggap pembawa malapetaka hingga dia terus diburu. Meski begitu anak tersebut terus melarikan diri dan pada akhirnya tinggal di sebuah desa terpencil dengan dikelilingi orang-orang yang menerima kehadirannya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama sebab desa itu dihancurkan dan alasannya hanyalah untuk menghabisi nyawanya dan anak tersebut tersegel selama 1000 tahun dengan pertarungan tanpa henti di sana. Dikarenakan tekadnya yang begitu kuat serta keinginannya untuk membalas dendam, maka dia berhasil meloloskan diri, tapi siapa sangka waktunya dalam segel selama 1000 tahun hanya 5 tahun di dunia nyata, dan inilah saatnya untuk membalas dendam. Cerita dimulai dengan diperlihatkan para manusia yang memiliki sebuah ukiran maupun tato di tubuhnya yang disebut dengan seni sajak. Seni sajak merupakan kekuatan suci yang konon telah ada sejak awal mula umat manusia. Mereka yang terpilih oleh takdir yang terlahir dengan seni sajak memerintah semua makhluk dengan kekuatan supernatural yang mampu menentang alam. Sosok seperti itu memerintah sebagai pemimpin dalam segala hal dari sejak kuno. Di bawah kekuasaan mereka umat manusia memuji para pengguna seni sajak sebagai berkah yang diberikan oleh dewa sekaligus sebuah keajaiban. Di antara banyaknya seni sajak yang ada di dunia hanya ada satu seni sajak sekaligus seni sajak tunggal yang dijuluki sebagai sebuah kutukan. Seni sajak itu disebut Sang Asura dan siapapun yang memilikinya akan diburu untuk dimusnahkan dari dunia ini. Sekarang sosok manusia terpilih telah dianggap pengguna sajak seni Ashura dan dia berjuang untuk tetap bertahan hidup. Dia terus melarikan diri tanpa peduli tubuhnya sudah terluka oleh anak panah maupun tombak serta tebasan pedang yang mencicipi tubuhnya. Orang-orang yang mengusirnya berteriak agar dia tidak berani menampakkan wajahnya lagi karena mereka takkan melepaskannya seperti hari ini. Entah sebuah alasan yang jelas pengguna sajak Ashura selalu saja bernasib tragis. Kepahitan serta kemalangan yang memiliki sajak Ashura telah berlangsung sejak zaman kuno. Anak lelaki ini terus berlari untuk menyelamatkan hidupnya, tanpa melihat ke belakang diiringi luka di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya dia pun tumbang dan karena telah kelelahan serta kehilangan banyak darah. Saat dia sekarat maka beberapa orang telah menemukannya bahkan mencoba untuk menyelamatkannya karena mereka juga adalah pengguna seni sajak tipe penyembuh. Alasan kenapa pemilik sajak Ashura sangat dibenci dan diburu sebab dianggap pembawa kehancuran. 7 tahun kemudian sejak peristiwa itu di sebuah desa yang begitu tenang dan tentram tanpa adanya gangguan. Para warga yang berada di desa ini terus menyangkal adanya pemilik seni sajak Ashura di tempat ini karena mereka juga tahu konsekuensinya. Karena tak mendapatkan apa yang dicarinya, maka orang-orang itu akan segera pergi. Lalu dia melaporkan kepada pemimpinnya jika dia sudah mencari di seluruh wilayah ini, tapi tak ada satupun yang mengetahui tentang pemilik seni sajak Ashura. Kemudian sosok misterius berjubah ini meminta salah satu dari mereka untuk mendekat. Saat mendekat siapa sangka sosok misterius malah menghabisinya dengan melubangi perutnya dengan tangan kosong. Alasan dia melakukan itu sebab tidak puas akan pencarian mereka yang sungguh tak berguna. Walau orang-orang desa mengatakan tidak mengetahuinya, tapi dirinya dapat merasakan bau busuk dari kehancuran yang ada dalam pemilik sajak Ashura tersebut.
Sementara itu di sudut desa beberapa orang meminta pria yang bernama Ben untuk keluar dari tempat persembunyiannya sebab orang-orang aneh itu telah pergi. Ben pun meminta maaf sebab dia selalu saja membawa orang-orang aneh ke desa ini dan pria di depannya menyuruhnya tidak khawatir karena semua penduduk desa tidak keberatan akan hal itu. Karena bersembunyi di dalam pohon, maka Linda dan Ben menjadi cukup kotor dan mereka sebaiknya membersihkan diri. Tapi wanita ini penasaran kenapa Ben selalu bersembunyi di tempat ini dengan tidak memilih sebuah gua maupun pepohonan lainnya. Lalu Linda menjawab jika Ben sangat menyukai tempat ini, bahkan dia begitu riang jika berada di sini. Ben membenarkan hal itu sebab dirinya diselamatkan di tempat ini sekaligus tempat hidup barunya dimulai. Di antara semua tempat yang ada di desa, tempat ini adalah favoritnya dan hatinya merasa sangat tenang. Di sela candaan mereka, Paul yang merupakan kepala keluarga menanyakan persiapan pernikahan Ben dengan putrinya dan ibunya menjawab semuanya telah siap bahkan bisa dimulai setelah matahari terbenam. Beralih ke malam hari di mana sebuah api unggun yang begitu besar telah dinyalakan menandakan pesta pernikahan telah dimulai. Sekarang Ben dan Linda telah resmi menikah, jadi mereka harus mengatakan sumpah pernikahan di hadapan semua warga desa. Siapa sangka Linda mulai lebih dulu dengan berteriak jika dia akan berjanji membuat Ben bahagia sampai menangis, dan ucapan itu membuat para warga desa sangat bersemangat. Berbanding terbalik dengan Ben di mana dia ingin meminta maaf karena telah membuat semua orang mengalami begitu banyak kesulitan selama ini. Ben telah melewati berbagai macam desa dan semuanya menderita wabah perang maupun bencana lainnya, menunjukkan semua tempat yang ditujunya dipenuhi jeritan serta keputusasaan. Tapi untuk pertama kalinya sebuah desa bersedia menolongnya, bahkan semua orang saling membantu untuk menyelamatkan nyawanya. Normalnya orang-orang akan ketakutan saat melihat seni sajak Asyura di tubuhnya karena dianggap pembawa sial maupun malapetaka. Tapi warga desa ini sangat berbeda dan Ben terus bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa tinggal di tempat ini sebagai bagian dari mereka semua. Siapa sangka ucapan itu membuat Ben mendapat sebuah pukulan dari Linda. Lalu gadis ini menegaskan jika semua warga tidak takut akan kutukan yang dirumorkan padanya dan hal itu terbukti tanpa adanya penolakan dari warga desa. 7 tahun yang lalu saat warga desa menemukannya sekaligus mengetahui tato seni sajak Asyura di tubuhnya, mereka sempat merasa takut. Akan tetapi setelah bahaya datang melanda desa ini, maka Ben akan berada di garis depan untuk melindungi semuanya meski dia harus menanggung rasa sakit yang berlebihan. Bagi mereka Ben adalah pelindung desa dan semua orang telah memutuskan dengan tidak menganggapnya orang luar. Meski masalah muncul lagi, maka mereka hanya perlu menghadapinya bersama-sama sambil saling melindungi. Tak hanya Linda, tapi para warga desa pun membenarkan hal tersebut. Kemudian mereka diminta agar menyelesaikan upacara pernikahannya. Keduanya pun bertatapan dengan penuh cinta atas kebahagiaan di malam ini. Dengan sebuah ciuman, maka upacara pernikahan telah selesai dan mereka resmi menjadi suami istri. Di saat itulah sosok yang tak diundang datang mendekat diiringi tawanya yang menyeramkan. Dia sungguh meminta maaf karena harus mengganggu malam bahagia ini. Dalam sekejap mata sebuah ledakan dahsyat terjadi tepat di mana perayaan pernikahan sedang berlangsung. Beberapa saat kemudian Ben mulai membuka kedua matanya secara perlahan dengan menatap area sekitarnya.
Apa yang dilihatnya membuat Ben tercengang untuk waktu yang cukup lama, sebab tak bisa mempercayainya. Yang benar saja sebuah lubang besar dari tempat api unggun berada di sana sebagai pusat serangan. Korban yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dalam satu serangan dan kenyataan itu membuat Ben sangat syok. Dia terus berteriak sambil mempertanyakan kenapa peristiwa ini harus terjadi. Para warga desa yang selama ini sudah dianggapnya sebagai keluarganya telah menerima nasib tragis di penghujung hidupnya. Kedua orang yang telah merawatnya tidak bergerak lagi menunjukkan mereka telah mati. Ben yang tak mempercayainya mulai merangkak dengan terus meminta mereka untuk segera bangun. Dia tak mengerti kenapa ini terjadi dan kenapa kesialan tidak meninggalkannya padahal dia sangat bahagia di desa ini. Di saat itulah sosok misterius berjubah itu muncul karena dia akhirnya menemukan sang pengguna seni sajak Ashura. Hanya dengan serangan ringannya maka tubuh kecil Ben terlempar begitu saja. Dia pun terlempar di sebuah pohon besar, tapi Ben tidaklah dalam keadaan yang baik. Namun hal mengejutkan berikutnya adalah fakta Linda telah berada dalam genggaman si penyerang tersebut. Bagi sosok ini dia tak peduli pada warga desa, bahkan orang-orang yang berhubungan dengan Ben harus dilenyapkan tanpa jejak. Ben yang masih belum bangkit menanyakan alasan dari tindakannya. Tapi sosok misterius itu enggan berbicara panjang lebar, karena terdapat seseorang yang sangat membutuhkan kehancuran sejati dari kekuatan seni sajak Ashura. Baginya orang yang selamat dari insiden akan merepotkan, jadi dia membasminya, begitupun dengan desa itu. Ben yang mendengar kengerian ini hanya terdiam atas kelemahannya tidak bisa melindungi orang-orang yang disayanginya. Sosok ini juga sebenarnya tidak punya masalah pribadi dengan Ben dan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Maka dari itu dia meminta Ben tidaklah membencinya dan dunia ini dimiliki bagi mereka yang kuat, bukanlah yang lemah. Dikarenakan pemilik sajak Ashura itu sungguh merepotkan, maka dia telah menyiapkan sebuah penjara khusus dengan level tertinggi dan di dalam sana waktu tidaklah ada artinya baik puluhan tahun maupun ratusan tahun bahkan ribuan tahun sekalipun. Dia juga akan mengeluarkannya saat waktunya telah tiba demi memurnikan kekuatan Ashura yang ada di dalam dirinya. Lalu sebuah energi aneh menyelimuti tubuh Ben dan dia sungguh tak berdaya melawan sosok misterius yang mengincarnya. Sekarang tatapan Ben hanya tertuju pada Linda yang masih hidup. Di sana Linda seperti mengatakan sesuatu padanya meski keadaannya sudah sangat menyedihkan. Siapa sangka di saat-saat terakhir Linda tersenyum kepadanya, seakan dia tidak menyesal mengenalnya. Ben mencoba untuk memberontak demi menyelamatkan kekasihnya, tapi hal itu percuma. Hanya linangan air mata yang tampak sebelum dia sepenuhnya terkurung dalam penjara dengan segel tertinggi. Di dalam penjara itu Ben masih hidup dan dia terdampar di sebuah tempat dalam penjara. Ben tak mengerti kenapa seni sajak Ashura dianggap penghancur padahal dia tidaklah sekuat itu untuk bertarung. Meski lemah, tapi kenapa dia disebut membawa kekuatan penghancur sejati yang pernah ada di dunia ini? Dia mengira hidupnya bisa berjalan dengan normal dan menua bersama kekasihnya serta orang-orang desa yang menyayanginya. Tapi kenyataannya tidak ada cara untuk keluar dari takdir terkutuk ini dan sejak kecil dia selalu diasingkan bahkan diburu layaknya binatang. Jika saja dia menerima takdirnya dengan tidak melarikan diri untuk bertahan hidup, maka Linda serta yang lainnya pasti takkan mengalami nasib tragis.
Untuk pertama kalinya di hidupnya dia merasa memiliki kehidupan normal, tapi semua itu telah menghilang. Di tengah keputusasaannya terlihat makhluk aneh dari dalam penjara berusaha untuk mencabiknya. Ben tak ingin hidup lagi dan kali ini dia akan menerima takdirnya. Namun di saat yang sama dia teringat akan perkataan Linda di mana semua yang terjadi bukanlah salahnya. Dia bahkan mengungkapkan dirinya selalu mencintainya tanpa peduli siapa Ben. Berkat ingatan itu, maka Ben kembali mendapatkan semangat hidupnya, dan dia tidak boleh berakhir seperti ini. Tapi dia dipenuhi rasa bersalah karena menganggap semua ini adalah salahnya. Ben enggan berakhir di tempat menjijikan ini, dan dia harus segera keluar apapun yang terjadi. Entah bagaimana caranya, tapi dia pasti akan menemukan cara untuk keluar suatu saat. Dirinya tidak boleh mati sebab dia memiliki dendam yang harus diselesaikan. Hanya saja sekarang para makhluk aneh mulai meraihnya untuk mencabik-cabiknya. Dia akan membangkitkan kekuatan sejati dari seni Asyura miliknya dan akan menjadi pembawa kehancuran itu sendiri. Entah sebuah alasan dirinya malah dipenjara menunjukkan jika seni Asyura miliknya tidak boleh dicuri begitu saja. Di luar sana terdapat sosok yang telah merenggut segalanya dan siapa sosok yang dilayaninya hingga menginginkan kehancuran miliknya. Jika kekuatan adalah seni penghancur sejati, maka dia akan menunjukkannya. Ben berencana untuk mendominasi penuh baik dalam segel maupun dunia luar. Dia juga meminta para warga desa menunggunya dan saat pembalasan dendamnya selesai maka dia akan menyusul mereka. Yang benar saja makhluk aneh yang dari tadi mengincar Ben telah bergerak. Di sana Ben tidak berniat untuk kabur maupun sembunyi sebab dia akan menikmati pertarungan dalam penjara ini. Perang pun dimulai dengan amukan Ben yang dikerumuni oleh para penghuni segel tertinggi ini. Tak ada waktu untuk istirahat dan pertarungan panjang ini bahkan sudah berlangsung selama 200 tahun tanpa jeda. Setiap musuh yang datang ke arahnya akan dihancurkan dengan satu tinjunya, tapi mereka terlalu banyak untuk diatasi di waktu yang singkat. Sekarang sudah berlangsung 600 tahun dan Ben masih saja terus berperang di tempat ini tanpa jeda sedikit pun. Tak hanya makhluk yang seperti manusia, tapi terkadang dia harus menghadapi makhluk raksasa menyeramkan. Ben telah menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya dan hidupnya seperti neraka yang sesungguhnya. Hanya saja Ben masih belum mengetahui rahasia tersembunyi di balik seni Asyura miliknya. Perang terus dijalaninya dan yang membuatnya bisa bertahan adalah tekadnya untuk membalaskan dendamnya. Tersegel dalam kurungan bak neraka ini sudah berlangsung hingga 999 tahun lamanya. Kekuatan yang dimiliki oleh Ben sudah di luar akal pemahaman manusia dan ini adalah kemampuan yang didapatkannya dari perang yang tanpa henti. Walau dia sudah sangat kuat, tapi hidup di tempat terkutuk ini sama saja penderitaan yang tak berujung. Meski begitu semangat balas dendamnya tidak pernah padam dengan terus menerjang musuh yang ada di depannya. Walau dia sudah sangat kuat, tapi terkadang dirinya harus menerima serangan yang fatal. Jika dia adalah manusia biasa, maka tubuhnya sudah pasti hancur oleh serangan monster raksasa yang berkekuatan dahsyat ini. Rasa sakit serta tulang yang remuk sudah menjadi hal biasa baginya. Di sela itu dia teringat akan impiannya yaitu menikahi gadis baik seperti Linda. Linda yang mendengar itu tertawa dan mereka harus memiliki anak perempuan serta laki-laki yang lucu.
Saat Ben kembali ke rumah, maka dia dan anak-anaknya akan menyambutnya penuh bahagia. Kehidupan seperti itu pastinya sangat menyenangkan dan mereka bisa menua bersama. Hanya saja semua itu cuman impian belaka karena dia telah berada dalam keputusasaan. Di saat itulah kekuatan yang merupakan rahasia di balik seni Ashura yang disebut penghancur sejati telah terbuka. Tato Ashura yang ada di punggungnya telah menunjukkan eksistensinya dengan jeritan serta tawa yang sungguh menyeramkan. Hal itu juga membuat tubuh Ben mengalami sebuah evolusi dengan luapan energi misterius. Dalam waktu singkat sebuah ledakan yang begitu dahsyat terlihat dan menghancurkan musuh di sekitarnya. Ini adalah kekuatan dari seni Ashura sang dewa kehancuran yang mampu memanggil 666 persenjataan yang masing-masing membawa kekuatan penghancur. Ben sangat menyayangkan karena kekuatan ini tidak bangkit saat penyerangan dalam pesta pernikahannya. Jika itu terjadi, maka tak ada satupun warga desa yang akan mati. Tapi semua itu hanyalah masa lalu belaka dan dia harus melihat ke depan. Satu serangan sederhananya saja membuat monster raksasa itu terlempar dengan mudah. Pasca membuat monster itu terlempar dengan kuat, maka Ben melompat untuk mengakhirinya. Ini adalah serangan pemanggilan senjata pertama dalam mode sarung tangan yang diisi oleh kekuatan kehancuran sampai tingkat partikel saat mengenai targetnya. Tinju itu mengenai telak monster yang dilawannya hingga membuat area itu hancur berantakan. Tubuh monster ini sebenarnya sangat keras, jadi dibutuhkan kekuatan yang di luar akal untuk mengalahkannya. Siapa sangka kedahsyatan tinju Ben benar-benar menakjubkan hingga area sekitarnya hancur berantakan. Sementara itu di dunia nyata terlihat beberapa bandit sedang melancarkan aksinya dan akan mengambil organ dalam targetnya demi mendapatkan uang. Di saat itulah Ben datang dan ingin menanyakan sesuatu yang penting baginya. Pertanyaan pertamanya hanyalah menanyakan tahun berapa sekarang dan kedatangannya membuat pria ini sungguh kesal. Lalu dia bangkit dan memberitahu jika sudah 1500 dan kenapa seorang bocah berani menanyakan hal konyol. Ben masih mengabaikan perilaku yang merendahkannya sambil memikirkan berapa lama dia sudah tersegel. Karena Ben mengabaikan para bandit, maka salah satu dari mereka menyerang, tapi senjata mereka malah hancur begitu saja. Hal ini membuktikan jika tubuh Ben sudah di luar pemahaman manusia dunia ini. Ben akhirnya paham jika sudah 5 tahun sejak tubuhnya tersegel dan ternyata terdapat perbedaan waktu di dunia luar dan dalam segel. Dikarenakan para bandit itu berani menyentuhnya, maka Ben akan memberikan sedikit pelajaran untuk mereka. Dengan tinju miliknya dia penasaran apakah tubuh manusia bisa bertahan. Yang benar saja Ben malah menghancurkan tubuh mereka tanpa rasa ampun sedikitpun. Tubuh bagian atas bandit itu telah dihancurkan dengan mengenaskan. Yang tersisa hanyalah bandit terakhir dan dia sangat ketakutan. Lalu Ben menatapnya sambil menanyakan beberapa hal. Sejak zaman kuno daratan ini telah dibentuk oleh kekuatan dari seni tato sajak, sehingga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit di sepanjang sejarah. Di antara mereka terdapat satu kerajaan yang dipuji sebagai kerajaan terhebat dan nama kerajaan itu adalah Kerajaan Zhou. Kerajaan Zhou memiliki kekuatan militer yang luar biasa dan kerajaan itu juga telah berkuasa sebagai kutukan dominan di benua selama berabad-abad.
Saat Ben mengorek informasi dari sosok yang pernah menyerangnya, maka dia mencoba menggambarnya dan dia telah mendapatkan beberapa informasi yang sangat berguna. Di mana bandit ini mengetahui atribut yang digunakan oleh sosok itu yang pastinya berasal dari kerajaan Zhou, bahkan dia bersumpah atas apa yang diungkapkannya. Ben paham, jadi sekarang dia ingin mendengar semuanya lebih detail. Bandit itu pun menceritakan sekitar 5 tahun yang lalu terdapat seseorang tentara bayaran bernama Kae Surak yang memiliki urusan pribadi dengan pemimpinnya. Kae Surak ingin bosnya membersihkan beberapa desa dan bosnya tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Pekerjaan ini tentu saja dianggap mudah dan sangat menguntungkan dengan bayaran tinggi. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan dan beberapa desa telah dibakar untuk menghilangkan jejak apapun. Tapi di sebuah desa terpencil terdapat begitu banyak mayat dengan kondisi yang mengenaskan hingga cukup sulit membakar semuanya. Setelah pekerjaan itu selesai, Kae Surak berambut ungu itu membayar lunas lalu pergi tanpa mengatakan alasan kenapa mereka harus membersihkan beberapa desa. Di antara para mayat itu terdapat juga seorang gadis berambut oranye pendek dan dia adalah salah satu yang paling mencolok. Seketika Ben dipenuhi amarah yang tak tertahankan dan menanyakan apakah gadis itu juga dibakar. Bandit ini membenarkan hal itu dan hal itu sungguh disayangkan karena dia seharusnya dijual sebagai budak dengan harga yang mahal. Informasi itu membuat Ben teringat pada Linda dan amarahnya menjadi memuncak. Dalam waktu singkat Ben melancarkan tinjunya dan menghancurkan kepala bandit ini sampai tak tersisa. Beralih ke markas para bandit di mana tempat ini menunjukkan jika mereka bukanlah sekedar bandit gunung biasa. Tempat ini juga telah dijadikan tempat untuk mengelola para budak dan mereka diperlakukan buruk, bahkan kakinya akan dipatahkan jika terlambat berjalan. Mereka juga tertarik pada budak yang memiliki semangat juang untuk melawan karena harganya akan lebih tinggi. Sementara itu penjaga gerbang telah kedatangan tamu. Sosok itu ternyata adalah rekannya dan mereka berdua akan segera membuka pintunya. Namun saat pintu terbuka maka Ben malah menyerang karena dia sebenarnya sudah menghabisi para bandit yang ditemuinya. Dengan tinju itu maka dia telah menghabisinya tanpa perlawanan. Lalu penjaga gerbang yang satunya menyerang dengan senjata besar miliknya. Hanya saja senjatanya malah terpental, padahal dialah yang menyerang. Setelah itu maka Ben melesat maju ke arahnya dengan tinjunya. Ben sangat muak melihat para manusia yang terus saja berbuat jahat. Dengan penerobosan yang dilakukannya, maka semua orang langsung tersadar adanya sesuatu yang tidak beres. Meski begitu para bandit yang sudah terbiasa akan pertarungan masih saja bersikap santai dengan anggapan orang gila mana yang berani menerobos markasnya. Lalu mereka terdiam sesaat saat melihat Ben berjalan dengan korban di tangannya. Ben melempar mayat itu ke depan mereka sambil menanyakan di mana pemimpinnya. Jika mereka masih menyayangi nyawanya, maka mereka tak perlu menghalanginya bertemu pemimpinnya. Namun ancaman itu malah dibalas dengan tawa sebab seorang bocah telah berani menerobos tempat harimau. Di saat yang sama Daegul yang merupakan pemimpinnya malah terbangun atas keributan ini. Walau para anak buahnya ingin mengurusnya, tapi Daegul memerintahkan untuk mundur. Alasan dia mengatakan itu karena bocah di hadapannya terlahir dengan seni tato dan hanya dia yang bisa mengalahkannya. Daegul tak mengerti urusan apa yang membawa bocah di hadapannya datang ke markasnya.
Tanpa pikir panjang Ben mengungkapkan jika 5 tahun yang lalu terdapat sosok dari kerajaan Zhou yang memintanya melakukan penghapusan beberapa desa. Daegu tidak memungkiri hal tersebut sekaligus menunjukkan para anak buahnya telah membeberkan semua itu. Sebagai bentuk kebaikannya, maka Ben akan membiarkan mereka semua hidup jika Daegu memberitahu keberadaan Kaesurak. Dengan ini maka Daegu paham kenapa dia datang dan dirinya tentu saja memberitahunya. Namun kenyataannya ucapan itu hanyalah upaya untuk menurunkan kewaspadaan Ben dan Daegu langsung menyerang. Sang bos bandit sungguh sangat kesal karena seorang bocah bersikap seperti memerintahnya. Sebagai seorang pemilik seni tato, maka Daegu mempunyai kemampuan melapisi tubuhnya dengan sisik yang kokoh layaknya pedang. Di sela itu Ben yang terkena pukulan terlempar cukup jauh hingga menghancurkan apa yang ditabraknya. Meski begitu dia tidaklah terluka bahkan bangkit dengan aura yang begitu mencekam. Hanya butuh 1 detik agar Ben mendekati lawannya dan hal ini mengejutkan Daegu. Dengan kecepatan itu maka Daegu harus menerima dampak dari serangan bocah yang diremehkannya. Walau Daegu sudah melapisi seluruh tubuhnya dengan kemampuannya, tapi dia tetap saja mengalami rasa sakit yang luar biasa. Karena tak ingin dipojokkan di waktu yang lama maka Daegu memaksa untuk menyerang. Sebab beberapa serangannya telah gagal maka Daegu akan menggunakan tekniknya. Yang benar saja Daegu memutar tubuhnya sekaligus melemparkan bilah tajam layaknya pedang. Dengan upaya itu Daegu berharap menghabisi bocah arogan yang ditemuinya. Serangan itu terus dilesatkan tapi Ben malah berjalan maju. Walau puluhan bilah tajam menyerangnya dan mencicipi tubuhnya, tapi dia tetap saja tak tergoyahkan. Tubuh Ben bahkan terkoyak, tapi dia berangsur pulih bahkan tak tampak kesakitan. Bagi Ben rasa sakit seperti ini hanyalah mainan baginya. Meski seluruh tubuhnya terkoyak, dia tidak akan berhenti mendapatkan kemauannya. Kali ini Ben melepaskan mode Ashura miliknya yang begitu menakutkan. Lalu Daegu memutuskan untuk mengakhiri segalanya dalam 1 serangannya. Yang benar saja tangannya malah berubah menjadi raksasa disebabkan bilah tajam itu terus membesar. Daegu sangat penasaran bagaimana Ben dapat mengatasi serangan luar biasa yang seharusnya bisa menghancurkan tubuhnya sampai tak tersisa. Dengan serangan ini maka seluruh kulit Ben pasti akan terkelupas secara paksa diiringi seluruh saraf serta tubuhnya akan hancur lebur. Tapi Ben malah menganggap serangan itu menyedihkan. Baginya tingkat rasa sakit seperti ini sangatlah dangkal tanpa bahaya. Dahulu saat tersegel Ben mulai menghabiskan waktunya dalam perang yang tak terhindarkan. Baginya lawan seperti Daegu hanyalah sesuatu untuk meregangkan ototnya. Adu tinju yang dahsyat itu pun terjadi hingga menggetarkan tempat ini. Meski Daegu tampak lebih diunggulkan tapi tangan kecil Ben telah melesat kepadanya. Tinju itu sangat kuat dan cepat hingga tubuh bagian atas sang bos bandit hancur total. Kedahsyatan tinju itu bahkan tampak dari tempat yang berbeda. Dikarenakan pemimpin para bandit telah mati maka Ben menanyakan apakah mereka harus melanjutkan pertarungan. Para bandit ini tentu sangat ketakutan sebab pemimpinnya saja dikalahkan dengan mudah layaknya pecundang. Meski mereka memohon ampun tapi kenyataannya Ben terus saja menghabisi mereka dengan cara kejam. Hal ini dilakukannya untuk mengorek segala informasi tentang Kaesurak dan dia telah mengetahui jika sosok itu berada di kerajaan Nordia saat ini.
Pria ini bersumpah sebab dia tidaklah berbohong dengan harapan agar Ben melepaskannya seperti janjinya pasca menceritakan segalanya. Ucapan itu membuat Ben tertawa sebab dia pasti akan melepaskannya. Tapi kenyataannya dia malah menghabisinya dengan mematahkan lehernya melalui serangan ringan. Bagi Ben, musuh haruslah dihabisi hingga tak tersisa dan dia takkan memberikan ampunannya sebab dia bukanlah dewa maupun Tuhan. Sebenarnya Ben ingin langsung bergerak menyerang kerajaan Zhou, tapi dia tidak boleh sekedar percaya pada perkataan bandit dan harus memastikan keberadaan Kaesurak dengan kedua matanya sendiri. Ben tampak tersenyum sambil meminta paman serta bibinya dan Linda bersabar, sebab dia pasti akan menyusulnya setelah menyelesaikan pembalasan dendamnya. Maka dari itu dia akan mempersembahkan sebuah hadiah kecil untuk mereka terlebih dahulu. Yang benar saja Ben telah menumpuk para bandit yang sudah terlibat pada peristiwa 5 tahun silam. Walau persembahan ini masih buruk, tapi Ben berharap para mayat ini akan menghibur mereka. Balas dendamnya baru dimulai dan dia akan menghancurkan segalanya yang sudah terlibat dalam kehancuran desanya. Baik itu sebuah kerajaan maupun sosok tangguh di dunia ini, maka dia pasti akan menyeretnya ke dalam neraka. Beralih keesokan harinya di kerajaan Nordia, tepatnya jalan ke Serikat. Di sebuah tempat terpencil telah terjadi pertarungan yang cukup singkat. Semua itu disebabkan orang-orang itu didominasi dengan mudah oleh satu orang saja. Sosok yang melakukannya adalah Ben dan dia sudah memperingatkan mereka agar berbicara jujur bukan menyerangnya. Tapi setelah menghajar mereka semua maka informasi bisa didapatkan dan ini adalah cara yang terbaik. Ben harus bergegas tanpa membuang waktunya karena tak ada jaminan kejadian kemarin tak terulang kembali. Di hari sebelumnya kekuatan dahsyat milik Ben mengamuk dalam tubuhnya. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa hal ini terjadi padahal saat berada dalam segel tak pernah terjadi. Mana merupakan partikel tak kasat mata yang berasal dari tempat yang tak diketahui hingga menyebar ke seluruh alam semesta. Mereka yang mengamukulasi mana dan memanifestasikannya ke dalam kemampuan seni sajak disebut sorcerer. Hal ini menunjukkan jika para sorcerer adalah wadah yang menampung mana dalam jumlah banyak. Jika mana mengamuk tak terkendali di dalam seorang sorcerer, maka mereka akan mati dengan tubuh yang meledak. Untuk menghentikannya, maka penggunanya harus segera melakukan penyegelan guna menghentikan amukannya. Untungnya Ben berhasil melakukannya, tapi tetap saja dia mengalami kerugian yang cukup fatal. Di mana dia hanya bisa menggunakan sedikit mana karena harus menyegelnya. Jika Ben tetap menggunakan kekuatan penuhnya maka seluruh tubuhnya pasti akan terbakar tanpa sisa dan dia harus secepatnya menemukan penyebab amukan mana tersebut. Walau hal ini sangat merepotkan tapi dia hanya bisa mengandalkan sedikit mana yang tersisa. Di sela itu seseorang menghalangi jalannya dan Ben memintanya untuk segera menyingkir. Akan tetapi pria ini enggan melakukannya sebab seorang bocah tidak seharusnya menginjakkan kaki di tempat ini. Karena kesabaran Ben setipis tisu, maka dia lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan pertarungan dibandingkan banyak bicara. Ben pun langsung memukul pria besar itu hingga tumbang tak berdaya. Jika saja kekuatannya pulih, maka orang itu pasti sudah tidak memiliki kepala saking kuat tinjunya. Saat masuk lebih dalam beberapa orang menghadang Ben, padahal mereka sudah mengingatkan penjaga agar tidak menerima tamu. Tanpa basa-basi Ben mengungkapkan dirinya sedang mencari sosok bernama Kaesurak dan apakah ada yang mengenalnya.
Lalu seseorang yang sedang berendam sungguh mempertanyakan keberanian Ben yang menyebut nama KS Surak dengan santai. Jika seperti ini terus maka dia bisa mati tanpa meninggalkan suara sekalipun. Kemudian sosok ini meminta bawahannya untuk merobek mulut bocah itu dan menyeretnya ke hadapannya. Wanita ini adalah Anna Dalton sekaligus bandar informasi nomor 1 di pasar gelap kerajaan Nordia. Saat mendengar perintah bosnya, maka mereka melupakan energinya menunjukkan permusuhan. Yang benar saja mereka bertiga adalah pengguna seni tato tubuhnya berubah menjadi monster binatang. Tanpa panjang lebar lagi mereka langsung menyerang dengan kecepatan serta kekuatan fisik di luar batas normal manusia. Sebenarnya Ben ingin menyelesaikan hal ini dengan pembicaraan saja sebab dia sedang menyegel mana miliknya. Tapi setiap kali dia ingin berbicara maka cara terbaik untuk menyelesaikan segalanya hanyalah sebuah pertarungan saja. Meski dia hanya bisa menggunakan beberapa persen dari kekuatannya, tapi tetap saja mengalahkan lawannya masih mudah untuknya. Satu serangan miliknya sudah cukup kuat untuk melemparkan serigala jelek itu. Tapi orang-orang yang dilawannya bukanlah sekedar pengguna seni tato biasa. Di mana mereka cukup ahli dalam medan pertempuran seperti saat ini. Ben tidak boleh lengah dan kadangkala dia harus mundur untuk menghindari serangan. Walau Ben tidak terluka, tapi dia tak menyangka akan dibuat kerepotan oleh para serangga kecil. Kedua lawannya tampak sangat kegirangan sebab terlalu meremehkannya. Tak ada waktu untuk ragu dan Ben melesat maju ke arah mereka. Kecepatan yang ditunjukkannya membuat kedua monster serigala ini tak sempat berkutik lagi. Tinju kuat serta gerakan super kilat membuatnya berhasil mendaratkan tinjunya. Hanya butuh satu tinju dia menghancurkan kedua tubuh lawannya hingga terbelah. Bahkan efek serangan itu menghancurkan dinding dan menembus hingga ke langit. Lalu Ben menanyakan apakah Anna sudah mau berbicara dengannya. Walau sudah melihat kekuatan Ben, tapi gadis ini masih bersikap santai sambil memberitahu jika KS Surak sudah tidak berada di tempat ini. Ben mengerti, jadi sekarang dia ingin mengetahui keberadaannya. Di sela itu Anna mengingatkan jika dia adalah penyedia informasi dan harus mendapatkan bayaran atas informasi yang dibeberkannya. Ben mengerti dan dia pasti akan membayar dengan pantas, lagian dia bukanlah sekedar pembuat onar pada seseorang yang bukan musuhnya. Jika berkaitan dengan KS Surak maka harganya senilai 10.000 keping emas dan harga itu sudah sangat pantas bagi sosok yang penting. Hanya saja Ben tidak memiliki uang sebanyak itu dan Anna juga tidak bisa memberikannya informasi. Setelah mendengar itu maka Ben beranjak pergi dan dia akan kembali pasca mendapatkan uang tersebut. Sebenarnya Anna sangat penasaran kenapa seorang anak muda dengan tatapan menakutkan mencari KS Surak. Apakah dia sudah menghabisi keluarganya maupun hal lainnya? Tapi Ben enggan menjawabnya dan meminta Anna mengurus urusannya sendiri. Jika dia membuatnya kehilangan kesabaran, maka dia akan melupakan prosedurnya dan akan merobek mulutnya. Ucapan itu membuat Anna tertawa sebab anak muda yang mendatanginya sungguh menarik. Di mana dia tidaklah memiliki rasa takut disertai dendam yang begitu dalam yang terlihat jelas di sorot matanya. Kemudian Ben menuju ke tempat pendaftaran tentara bayaran untuk bekerja dan mendapatkan uang. Hanya saja dia mendapatkan sedikit masalah di mana pemula hanya bisa melakukan misi receh dan untuk menghasilkan uang banyak maka dia harus mengambil misi tingkat tinggi.
Saat bertemu dengan Anna, dia sempat berpikir untuk mengancamnya saja lalu mengorek semua informasi yang dibutuhkannya. Akan tetapi dia dapat merasakan Anna Dalton bukanlah gadis biasa dan tak ada untungnya membuatnya menjadi musuh. Lagian Ben sendiri masih menyegel sebagian besar mananya. Di sela itu seseorang datang dan dia ingin memberikan sebuah pekerjaan bagi seseorang yang lebih baik dari seorang pemula. Kedatangannya dianggap tepat dan dia bisa langsung bekerja sama dengan orang di sampingnya yang tak lain adalah Ben. Saat membuka jubahnya ternyata dia adalah seorang gadis dan hanya ingin Ben menjaga punggungnya. Namun Ben menolaknya dan langsung saja pergi meninggalkan gadis itu. Gadis itu bernama Lion Artie dan dia mempertanyakan kenapa Ben tidak mendengar dulu bayarannya. Karena Ben sudah pergi maka seseorang mendatanginya sambil menanyakan harga dari bayaran tersebut. Saat mendengar bayaran yang cukup tinggi Ben menghentikan langkahnya. Lion Artie juga tidak bisa memberikan pekerjaan ini kepada mereka yang sudah dikenali oleh banyak orang. Dengan kata lain dia membutuhkan seorang pemula tapi yang bisa diandalkan. Hanya saja pria ini sungguh sangat kesal karena gadis itu baru saja menolaknya padahal dia sudah berbaik hati untuk menjaganya. Kemudian Ben malah kembali dan meminta pria besar itu untuk melepaskan tangannya. Sekarang gadis itu adalah sumber uangnya dan jika berani menyentuhnya maka dia akan memberinya pelajaran yang takkan terlupakan di seumur hidupnya. Beralih ke sebuah desa yang baru saja dihancurkan dan para penyerang tidak menemukan sesuatu yang berharga di sana. Maka dari itu mereka akan mengambil organ dalam korbannya dan mereka juga menghancurkan desa sebab mencari seorang gadis. Kembali kepada Ben di mana dia sedang menikmati makan malamnya. Hanya saja Lion Artie sudah tak dapat menahan pemandangan yang disaksikannya. Dia pun memukul meja menunjukkan ketidaksukaannya pada hal yang dilakukan oleh Ben. Saat melihat gadis itu marah dengan tidak jelas, maka Ben menanyakan apakah makanannya tidak sesuai seleranya. Yang benar saja alasan kekesalan Artie adalah Ben yang menggunakan seseorang sebagai kursi. Artie tidak memungkiri jika Ben memiliki temperamen yang sangat kasar bahkan menghentikannya saja menghajar seseorang sangat rumit. Lalu Ben menanyakan sejauh mana gadis di depannya membutuhkan pengawalan. Artie pun menjawab jika dia hanya perlu mengawalnya sampai ke perbatasan kerajaan yang setidaknya membutuhkan waktu sehari. Tapi Ben cukup penasaran kenapa misi pengawalan menghabiskan 10.000 keping emas sehingga membuatnya berpikiran gadis itu terlibat dalam masalah besar yang berbahaya. Dia seperti seorang pewaris bangsawan yang sedang dikejar oleh musuh maupun penjahat yang sedang melarikan diri. Artie yang mendengar itu tertawa sebab dia hanyalah anak bangsawan kaya dan ayahnya sangatlah menyayanginya jadi harga itu tidaklah masalah. Jika Ben sangat curiga padanya maka dia tidak keberatan untuk mencari orang lain saja. Ben yang menikmati minumannya menjawab jika dia takkan curiga pada sesuatu yang tak berguna. Karena sudah diputuskan, maka mereka sebaiknya langsung berangkat saja. Ben ingin menyelesaikan misi ini dengan cepat sekaligus mendapatkan uangnya. Sudah cukup lama mereka berjalan dan sekarang sedang melewati sebuah pegunungan. Sejauh ini semuanya masih berjalan dengan lancar, padahal sudah setengah perjalanan. Artie mulai menganggap jika menyewa seorang pengawal nampaknya hal sia-sia belaka. Di saat itulah Ben memintanya untuk berhenti sebab dia merasakan sesuatu. Walau tak melihatnya, tapi Ben mengetahui kehadiran sebuah mana menunjukkan terdapat pengguna seni sajak yang mendekat.
Orang-orang itu berlari dengan begitu cepat menandakan mereka tidaklah lemah. Berdasarkan pengamatannya, maka mereka berjumlah 4 orang. Di antara mereka terdapat sosok yang tangguh dan dia mungkin saja menjadi lawan yang cukup merepotkan untuk keadaannya saat ini. Siapa sangka sosok ini langsung saja menyerang meski jarak mereka masih jauh. Serangan itu sangat cepat dan mulai mengarah di mana Ben berdiri. Ben pun memutuskan untuk menghindarinya dan kerusakan berat terjadi di sana. Kemudian sosok ini memerintahkan anak buahnya untuk menangkap gadis dari keluarga Lion tanpa menghabisinya. Lalu Ben merasakan kehadiran mereka dan langsung berbalik. Ketiga asasin ini akan segera mengoyak tubuhnya karena berani ikut campur dalam urusannya. Hanya saja mereka tidak mengetahui jika Ben bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Saat Ben menahan 2 dari mereka, maka salah satunya mengincar Arti yang berada di belakangnya. Tapi Ben menyadari kehadiran asasin ketiga dan dia langsung bergerak menolong Arti. Di sela itu kedua asasin lainnya segera memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang. Hanya saja Ben berhasil menghindar sekaligus menumbangkan salah satu dari mereka. Ben sudah cukup muak dan meminta Arti tetap di belakangnya sebab dia akan menyelesaikannya secepat mungkin. Ben tidak mengerti kenapa orang-orang aneh menyerangnya dan apakah mereka adalah bandit gunung. Ucapan itu membuat asasin ini tertawa sebab kemampuan mereka sudah sangat mematikan tapi dianggap sekedar bandit gunung. Para asasin itu juga akan melepaskan Ben jika meninggalkan gadis itu, tapi Ben enggan melakukannya terkecuali mereka ingin membayarnya dengan 10.000 keping emas sekarang juga. Karena pembicaraan takkan berhasil, maka kedua asasin itu memilih untuk menyerang saja. Adu serangan di antara mereka pun dimulai dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata. Meski pertarungan baru saja berlangsung, tapi mereka setidaknya sudah bertukar puluhan serangan mematikan. Ben cukup terkesan pada bandit yang cukup tangguh seperti ini. Kedua asasin ini sempat khawatir sebab merasakan energi yang aneh, tapi nyatanya lawannya hanyalah bocah belaka. Ucapan itu membuat harga diri Ben tergores, padahal dia hanya menahan dirinya. Karena mereka sudah terlalu meremehkannya, maka dia akan mengirimkannya ke alam baka. Dalam waktu singkat Ben tiba di depan mereka tanpa dapat disadarinya. Lalu dengan satu tinju miliknya, maka dia menghancurkan tubuh kedua lawannya. Arti sungguh terkejut bagaimana bisa seseorang yang tampak seusianya memiliki kekuatan dahsyat seperti itu. Di saat yang sama bos mereka datang dan mengatakan jika para sorcerer lahir dengan seni sajak yang bisa mengukur mana satu sama lain. Maka dari itu dia sungguh tak mengerti bagaimana bisa seorang bocah memiliki mana setingkat miliknya. Sosok ini adalah Maud Markle, pemimpin sebuah geng kriminal yang melakukan berbagai macam kejahatan keji baik merenggut nyawa seseorang dan penculikan maupun perdagangan manusia. Dia memiliki kebiasaan unik yang suka membelah tubuh lawannya dan mengambil organ dalam mereka. Sekarang dia akan melakukan itu pada Ben dan dia pasti memiliki organ dalam yang bagus. Namun Ben malah melakukan suatu hal yang tak terduga, di mana dia malah menjadikan Lion Arti sebagai tamengnya. Jika serangan itu tidak dihentikan, maka Arti pasti akan mati. Seperti yang diperkirakan oleh Ben, ternyata Maud Markle benar-benar menghentikan serangannya. Baik Arti dan Maud sangat kesal atas kegilaan yang ditunjukkan oleh Ben.
Ben cukup yakin jika lawannya bisa mengatur arah serangan dengan membelokkannya dalam sekejap, menunjukkan dia adalah sorcerer yang terampil dalam manipulasi mana. Dengan ini maka tujuannya juga bukan untuk menghabisi kliennya, tapi untuk menangkapnya hidup-hidup. Untuk sekarang, Ben akan mengabaikan kebohongan yang dilakukan oleh Artie. Dia akan melemparkannya dan memintanya untuk mendarat dengan baik, lalu sembunyi layaknya tikus sebab dia bisa menghambatnya. Walau Artie menolak, tapi Ben tetap melancarkan aksinya. Saat gadis itu dilemparkan, maka Maud takkan membiarkannya dan dia akan bergegas untuk menangkapnya. Hanya saja saat dia melesat, maka Ben menangkap kakinya. Dengan tarikan itu, maka Ben memiliki kesempatan untuk mendaratkan serangannya. Tinjunya tampak mengenai targetnya hingga membuat lawannya terhempas. Setelah itu maka Ben melanjutkannya dengan tinju susulannya. Meski begitu, tapi Maud Markle tetap berdiri kokoh dengan hanya terseret mundur. Ben yakin dirinya sudah memberikan pukulan kuatnya, tapi rasanya seperti meninju sebuah dinding. Karena bocah di depannya sangat mengganggu, maka Maud akan mengambil organ dalamnya terlebih dahulu lalu menangkap wanita itu. Maud Markle merupakan sosok sorcerer yang menggunakan kemampuan telekinesis untuk memanipulasi benda fisik. Telekinesis yang dilepaskannya seperti gelombang kejut yang dapat menghancurkan segala yang dilaluinya. Ben yang diserang tak punya pilihan selain menghindarinya karena dia enggan mengambil resiko. Kemudian Maud mengambil kesempatan itu untuk menyerang dari jarak dekat. Ben tahu jika pertarungan ini tidaklah mudah sebab Maud terlihat ahli dalam duel ditambah kekuatan telekinesisnya yang menyebalkan. Meski begitu dia tidak boleh diam saja dan harus segera memenangkannya. Pasca melakukan itu, Maud mencoba untuk menyerang di waktu jarak dekat dengan kemampuan telekinesisnya. Namun gerakan Ben sungguh cepat jadi serangan itu bisa dihindari. Selanjutnya Ben datang kembali melesatkan sebuah tinjunya. Akan tetapi tinju Ben tidaklah berdampak disebabkan gelombang telekinesis itu membentuk sebuah perisai. Di sela itu Maud tertawa sebab mereka memang memiliki level mana yang sama, tapi kemampuan seni sajak mereka berbeda. Tak hanya itu, Maud juga bersedia mengajaknya bergabung bersamanya, dan hal itu lebih baik dibandingkan bekerja dengan wanita itu. Saat Maud menanyakan bayarannya, maka Ben menjawab jumlahnya senilai 10.000 keping emas. Hal itu membuat Maud tertawa keras sebab bayaran itu bisa didapatkan dengan merampok beberapa rumah warga, menunjukkan dia menyiapkan kemampuannya yang berguna. Ucapan itu membuat Ben sangat murka sebab dia sungguh membenci kejahatan seperti itu. Dengan penuh kebanggaan Maud menegaskan jika pekerjaannya adalah menerima segala permintaan tanpa membedakannya, dan Ben pastinya mulai tertarik. Dia yakin bocah seperti Ben juga memiliki kejahatan sesungguhnya dalam dirinya dan ingin mendapatkan kekayaan meski harus melakukan apapun. Akan tetapi Ben tercengang sebab dia marah pada dirinya sendiri, di mana dia malah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan hama. Maka dari itu dia sudah memutuskan untuk mencabiknya sampai tidak bisa dikenali. Maud tak menyangka kebaikannya akan dibalas seperti ini. Dalam waktu singkat Ben mendaratkan beberapa tinjunya, tapi kemampuan telekinesisnya mengatasi hal itu. Serangan yang sia-sia itu membuat Maud Markle tertawa sebab Ben takkan bisa menyentuhnya. Puluhan tinju telah didaratkannya, tapi semua itu sungguh tak berguna. Awalnya tinju itu tidaklah berdampak, tapi perisai miliknya akhirnya hancur oleh tinju Ben. Hal ini membuat Maud Markle sangat terkejut,
tapi dia juga tidak bisa menghindar lagi. Salah satu lengannya pun telah dihancurkan dan ini membuatnya sangat kesakitan. Dominasi Ben mulai terlihat hingga melemparkan lawannya. Lalu Mod Markle bangkit kembali dan takkan memberikan ampunannya lagi. Dia akan memastikan tubuh bocah yang dilawannya menghilang tanpa jejak atas kekuatannya. Serangan yang dilancarkannya sangatlah hebat hingga menghancurkan yang dilewatinya. Akan tetapi Ben malah tak bergeming dari tempatnya berdiri. Mod tak mengerti bagaimana bisa bocah itu menangkis serangannya padahal jumlah mana mereka sama. Bagi Ben kekuatan seperti ini hanyalah mainan baginya dan alasan dia tidak langsung menghabisinya sebab menahan diri atas segel mana miliknya. Dia mempersiapkan kekuatan penuhnya untuk melawan musuh utamanya, tapi dia terpaksa harus meluapkan sedikit dari mana yang sudah disegelnya. Tekanan mana ini sangat menyeramkan dan Mod kini paham dia telah mencari masalah dengan seorang monster. Walau dia ingin melarikan diri, tapi Ben sudah berada di depannya. Ini adalah salah satu kekuatan dari seni Ashura milik Ben di mana tinjunya akan mengubah musuh menjadi partikel terkecil sekalipun. Kedahsyatan serangan ini sesuai dengan jumlah mana yang dilepaskannya. Dengan ini maka kemenangan telah menjadi miliknya. Seni sajak dapat berupa senjata yang mempersenjatai seluruh tubuh dengan pisau. Lalu terdapat kekuatan yang dapat memanipulasi ruang dan waktu. Terdapat juga kekuatan yang bisa membelah tanah maupun gunung. Di antara semua kekuatan terdapat seni Ashura yang dianggap paling terburuk dalam sejarah. Dengan adanya seorang anak yang terlahir dengan seni Ashura tersebut, maka sejarah yang seharusnya sudah menghilang kembali terulang. Saat Ben menemui Arti, maka dia sangat marah sebab dirinya hampir saja mati atas lemparannya. Akan tetapi Ben malah mengancamnya agar dia tidak berisik. Seharusnya yang marah di sini adalah dia karena telah menyembunyikan sesuatu dan misi pengawalan ini sungguh berbahaya. Tapi dia takkan mempermasalahkan hal itu dan hanya ingin mendapatkan bayarannya. Gadis itu pun memenuhi janjinya dengan memberikan bayaran yang dijanjikan. Sebenarnya Arti ingin membawa Ben pulang menjadi pihaknya, tapi dia mengurungkan niatnya. Menyeretnya ke dalam perang keluarganya nampaknya terlalu kejam. Untuk sekarang dia harus kembali ke keluarganya dan melihat apa yang terjadi. Sementara itu Ben mendatangi Anna Dalton untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Akan tetapi Anna hanya akan mengambil setengah dari yang dibawanya sebab terdapat sebuah masalah. Di mana dia gagal melacak Kaesurak karena orang sepertinya sangat teliti hingga tak meninggalkan jejak. Namun dia bisa memberitahunya tentang yang berkaitan dengannya dan orang itu bisa saja mengetahui keberadaannya. Sebelum menceritakannya lebih lanjut, maka Anna mengungkapkan tentang sebuah kelompok tentara bayaran bernama TZ. Kelompok ini adalah grup yang aktif di beberapa tindak kriminal seperti algojo dan penculikan maupun perdagangan, bahkan mereka melakukan pekerjaan tingkat nasional dengan penyusupan sebuah kerajaan maupun mendapatkan informasi perang sekaligus memulai perang. Lalu sosok yang menjadi pemimpin dari organisasi tersebut adalah Kaesurak sendiri. TZ mulai terkenal sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang pengaruhnya sangat besar. Dengan itu maka melacak Kaesurak yang merupakan pemimpinnya sangat sulit, bahkan dapat dikatakan berbahaya. Meski begitu informannya bukanlah abal-abal dan dia akhirnya menemukan salah satu dari eksekutif organisasi itu. Dia berpenampilan dengan punya luka panjang di wajahnya.
Dia sangat hebat dan mematikan dengan seni sajak yang luar biasa sehingga tidak pernah gagal dalam misi. Ben mengerti jika sosok itu adalah seorang eksekutif, maka dia mungkin saja mengetahui di mana pemimpinnya. Berdasarkan intel Ana, sosok itu berada di ibu kota kerajaan Bogra. Tempat itu juga merupakan kota yang ditinggali oleh grup Markel dan mereka mulai dihabisi satu persatu. Pria ini tak mengerti kenapa mereka harus diperlakukan seperti ini padahal bosnya sudah menerima misi. Hanya saja sosok ini takkan memberikan ampunan sebab Mod Markel telah gagal yang berarti organisasinya harus dihancurkan. Baginya seseorang yang mengkhianati kepercayaan Kaesurak harus dihukum.